A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091127. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pemahaman konsep aksiologi dalam filsafat ilmu. Nah, ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia seperti hal yang memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Seperti ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Proses ilmu pengetahuan menjadi sebuah teknologi yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu tidak terlepas dari si ilmuannya. Dan untuk mengenal lebih dalam aksiologi, penulis akan menguraikan beberapa definisi tentang aksiologi, di antaranya yang pertama, aksiologi berasal dari perkataan aksios yang dari bahasa Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Kedua, sedangkan arti aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, yang ketiga, menurut Bramey, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Pertama, moral conduct, artinya tindakan moral. Nah, yang di bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika. Nah, yang kedua, aesthetic expansion, yaitu aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Nah, di bidang ini melahirkan keindahan. Dan yang ketiga ada social politic life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Berhenti. Dan yang keempat, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation. Nah, ada 3 bentuk value and valuation. Yang pertama, nilai yang digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakupi sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Penggunaan nilai yang lebih luas merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik atau predikat pro kontra sebagai lawan dari suatu yang lain dan ia berbeda dengan fakta. Nah, yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai, sebagaimana berlawanan dengan apa yang tidak dianggap baik atau bernilai. Nah, yang ketiga, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Nah, dari definisi-definisi mengenai aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam 2 bentuk arti. Yang pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai nilai terhadap perbuatan-perbuatan manusia.
seperti ungkapan saya pernah belajar etika. Arti kedua merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain, seperti ungkapan ia bersifat etis, atau ia seorang yang jujur, atau pembunuhan merupakan sesuatu yang tidak susila. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai-nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Nah, nilai itu objektif ataukah subjektif adalah sangat bergantung pada hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjek sangat berperan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya, atau eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisis. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu mempertahankan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah pada suka dan tidak suka, senang atau tidak senang. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai dalam ilmu pengetahuan? Seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas dalam melakukan eksperimen-eksperimen. Kebebasan inilah yang nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuannya. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju pada proses kerja ilmiahnya dan tujuan agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya, dan dia tidak mau terikat dengan nilai-nilai subjektif seperti nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah menciptakan berbagai bentuk kemudahan bagi manusia. Nah, namun apakah hal itu selalu demikian? Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan berkah dan penyelamat bagi manusia, terbebas dari kutuk yang membawa malapetaka dan kesengsaraan. Memang dengan jalan mempelajari teknologi seperti pembuatan bom atom, manusia bisa memanfaatkan wujudnya sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia. Setelah ilmu mendapatkan otonomi yang terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik, ilmu dengan leluasa dapat mengembangkan dirinya baik dalam bentuk abstrak maupun konkret seperti teknologi. Teknologi tidak diragukan lagi manfaatnya bagi manusia. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan teknologi yang mengakibatkan proses dehumanisasi? Apakah ini merupakan masalah kebudayaan atau masalah moral? Apabila teknologi itu menimbulkan ekses yang negatif terhadap masyarakat, dihadapkan dengan masalah moral dalam ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Nah, golongan yang pertama berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah akan dipergunakan untuk tujuan yang baik ataukah untuk tujuan yang buruk? Golongan seperti pada waktu era Galileo. Golongan kedua berpendapat bahwa netralis ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaan haruslah berlandaskan nilai-nilai moral. Nah, dan golongan kedua mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal, yakni pertama, ilmu secara faktual telah dipergunakan
secara destruktif oleh manusia yang dibutuhkan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan. Nah, yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan semakin esoterik hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang ekses-ekses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Dan yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan manusia yang paling hakiki seperti kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Berdasarkan ketiga hal di atas, maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat manusia. Dari 2 pendapat golongan di atas, kelihatannya netralis ilmu terletak pada epistemologisnya saja, artinya tanpa berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran yang nyata. Sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada hakikatnya mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Tanpa ini, seorang ilmuwan akan lebih merupakan seorang momok yang paling menakutkan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.